Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Kita kembali lagi mempelajari matematika bersama saya, khusus untuk di kelas 8E FG di bahasan bab yang kedua, setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 mengenai barisan aritmatika dan geometri. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Sama halnya ketika kalian mempelajari garis bilangan ya. Jadi membedakan cara menghitung bilangan positif dan bilangan negatif menggunakan garis bilangan ini. Nah, misalkan ada titik A yang letaknya tepat berada pada garis bilangan tadi. Nah, cara penyebutan posisinya adalah titik A ini ternyata berjarak 3 satuan terhadap titik asal, titik 0. Ya, jadi titik 0-nya di sini berjaraknya 3 satuan. Nah, bagaimana kalau misalkan titiknya ada di sini, ada di sini, ada di bawah, misalkan jauh? Cara penyebutannya ini tidak bisa menggunakan garis bilangan, tetapi bisanya menggunakan koordinat kartesius. Seperti apa sih koordinat kartesius itu? Nah, di sini ada gambarnya. Ini dia koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius itu dibentuk oleh dua buah sumbu yang mendatar dan sumbu yang ke atas atau ke bawah. Nah, kalau bahasa dalam koordinat kartesius, bahasa kerennya ini sumbu vertikal, disebut juga dengan sumbu Y, atau yang mendatar ini atau horizontal disebut dengan sumbu X. Ada juga yang menyebutnya sebagai absis. Absis itu adalah X dan ordinat. Ordinat ya. Jadi ordinatnya yang Y, absisnya yang X. Seperti ada di di buku LKS kalian, ini ada ordinat dan juga ada absis. Absis itu disebut juga dengan sumbu X, ordinat itu disebut juga dengan sumbu Y. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut mengenai posisi titik terhadap sumbu koordinat kartesius. Misalkan di sini ada sumbu A ya. Sumbu A. Nah, sumbu A posisinya adalah A, B pada koordinat kartesius. Maksudnya adalah berjarak A pada sumbu X dan berjarak B pada sumbu Y. Tuh. Nah, untuk lebih pahamnya ada contohnya di bawah. Ini. Kita misalkan ambil contoh satu deh. Yang lebih jelas ini titik C. Kebetulan ada di atas. 5 negatif 5,5. Apa sih maksudnya negatif 5,5 ini? Nah, ternyata untuk titik C, jarak yang dihitungnya pada sumbu X atau absisnya itu adalah sampai titik negatif 5 kolomnya. Nah, kemudian pada sumbu X itu di titik 5. Makanya letaknya dituliskan pada negatif 5,5 atau berjarak 5 satuan. Ini kebetulan sama ya, angkanya 5. 5 satuan terhadap sumbu X, kemudian 5 satuan juga terhadap sumbu Y. Jadi 5 kolom, 5 kotak seperti itu jaraknya. Jelas ya. Nah, untuk yang titik-titik yang lain juga sama, bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, kemudian ini ada kuadran dalam koordinat kartesius. Jadi untuk koordinat kartesius itu membagi 4 wilayah atau 4 daerah, 4 bagian, karena terdiri dari 2 garis, kemudian garis tadi atau sumbu tadi berpotongan di titik potong 0,0 sumbu X yang mendatar atau horizontal, sumbu Y yang vertikal atau tegak ke atas bawah.
Nah, jadi untuk daerah yang pertama di sini disebut sebagai daerah kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, kemudian untuk kuadran kedua, untuk nilai Y itu positif, tetapi untuk nilai X-nya adalah negatif. Nah, untuk kuadran ketiga, nilai Y-nya negatif, nilai X-nya juga sama demikian, negatif. Nah, kemudian untuk kuadran keempat, sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Itu jelas ya. Ini untuk di kuadran. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Kedudukan titik-titik dalam tiap kuadrannya serta jarak antara sumbu X dan sumbu Y dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, misalkan di sini diambil contoh yang A. Yang A titiknya ada di sini. Nah, kira-kira benar nggak sih ini? Koordinatnya 7,5. Sekarang kita cari tahu pada sumbu X. Pada sumbu X ini lurus dengan angka berapa? Ya, betul, di angka 7. Nah, kemudian untuk di sumbu Y-nya berapa kira-kira? 5. Nah, makanya dalam penulisannya disebut disebut koordinat titik A 7,5. Nah, penyebutannya ini apa namanya? Di apa? Kalau ditarik ke dalam koordinat titik A itu adalah X, Y. Atau misalkan titik A absis, ordinat. Itu. Ya. Jadi absisnya adalah 7, ordinatnya adalah 5. X-nya adalah 7, X-nya adalah X-nya adalah 7, Y-nya adalah 5. Seperti itu kira-kira. Jelas ya? Kita lanjut. Ini tugas tidak perlu dikerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kita ambil sampel satu saja. Di sini ada contohnya kebetulan. Sama halnya dengan penamaan tadi ya, penyebutan terhadap koordinat kartesius. Titik ini ada 4 titik, kita gunakan yang di C. Kita coba bahas yang di C ini titiknya. Nah, untuk letaknya di sini sudah disebutkan 5,7. Kira-kira benar tidak ini 5,7? Sekarang kita cari tahu terhadap sumbu X. Dalam penulisannya berarti C adalah X, Y. Atau bisa dituliskan dengan koordinatnya, angkanya. Titik C ini pada sumbu X tepat lurus dengan angka 5. Berarti X-nya adalah 5. Nah, kemudian Y-nya berapa sih di Y? Nah, ini untuk Y-nya. Berapa? 7. Berarti sama ya? Ya, berarti betul. Dari koordinat titik C adalah 5,7. Kalau kita tuliskan 5 itu disebut sebagai absis, 7 disebut sebagai ordinat. Jelas ya? Bedanya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh. Dari gambar di samping diperoleh hal-hal berikut. Koordinat titik E adalah 2,2 diperoleh dari bergerak mendatar ke kanan dimulai dari titik asal 0,0 sebanyak 2 satuan, lalu bergerak vertikal ke atas sebanyak 2 satuan. Koordinat titik E.
ini. Titik E itu yang di atas. Itu saja ya. Titik E ini cara memperolehnya, kita bergerak ke kanan dimulai dari titik 0, berarti dari sini sampai angka 2, kemudian vertikal ke atas di sini sampai angka 2. Artinya koordinat titik E nya itu adalah 2,2. Jelas? Oke, kita lanjut. Sekarang posisi titik terhadap titik tertentu A, A. Jadi kalau tadi terhadap 0,0, sekarang terhadap titik tertentu. Jadi titiknya ada 2. Nah, ini contoh diketahui titik A 4,5. Kemudian tentukan koordinat titik A terhadap titik acuan 1,2. Ini contohnya, ini titik A, ini titik acuannya. Nah, kemudian dari titik A dan titik acuan ini disuruh menentukan berapa sih koordinatnya. 4,5 dari titik A ke titik acuan. Artinya nanti untuk koordinat kartesiusnya ini digeser ke titik acuan ke sebelah sini. Atau kita tuliskan di sini. Titik acuannya berada di sini. Nah, seperti itu. Tinggal nanti dari kolomnya ini berjarak. Kalau terhadap titik asal 0,0 di angka 4. Nah, kemudian terhadap titik acuan ini di angka 3. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya, kalau tadi pada kalau pada titik asalnya menunjukkan di angka 5, ya. Nah, kalau pada titik acuannya itu ditunjukkan oleh angka 3. Nah, nanti silahkan dicek di LKS-nya. Ini di sini kurang begitu jelas. Ya, di angka 3. Artinya posisinya adalah terhadap titik acuan 1,2, berarti nilainya menjadi berapa tadi? 3,3. Seperti itu kira-kira. Ini dia. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ini sekarang kita kalau tadi mengenai titik, sekarang ini adalah garis. Ini garis, ada 3 buah garis H, garis K, garis G. Garis G, garis K, garis H. Nah, ini garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini kan sumbu X. Jadi garis K, garis G, dan garis H ini itu sama lurusnya dengan sumbu X. Artinya sumbu garis H, garis K, garis G ini adalah sejajar dengan sumbu X. Kemudian ada lagi yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi sama. Ini di sini ada garis I, garis J, garis P, garis Q. Ini posisinya sama persis dengan sumbu Y. Artinya untuk garis J, garis P, garis Q ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis ini sama. Nah, kalau tadi ini dibandingkan dengan sumbu yang di atas ini dibandingkan dengan sumbu X, sekarang dibandingkannya dengan sumbu Y, yang tadi ini sumbu Y dibandingkan dengan sumbu X. Nah, kalau pada terhadap sumbu Y berarti ini tegak lurus, sejajar. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkannya dengan sumbu X berarti ini tegak lurus karena memotong. Begitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama terhadap sumbu Y. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini dia, tegak lurus terhadap sumbu Y.
karena memotong dan juga sejajar dengan sumbu X, jadi tegak lurus. Terakhir ada lagi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Selain sejajar dan tegak lurus, posisi garis pada koordinat kartesius dapat dideskripsikan sebagai garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ciri-ciri garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat adalah tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Contohnya seperti apa sih kalau mau dibuatkan? Nanti seperti ini, berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, seperti ini. Tuh. Jadi ini tidak tegak lurus, cuma satu ya, ini saya buatkan banyak. Jadi tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Oke, mungkin cuma demikian ya pembahasannya. Silahkan dikerjakan tugas yang saya buat menggunakan link Google Form. Jangan lupa diisi seperti biasa. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.